wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan role play yang bertema penggunaan KB profesional pada wanita usia subur dengan lapisan aerodinamik dan manusiawi. Nah, baik, saya Adianti berperan sebagai Idan, Dan saya Firda berperan sebagai ibu mertua. saya Dini berperan sebagai Maria, ibu usia subur. Saya Farah berperan sebagai mahasiswa peneliti. Saya Jenita berperan sebagai ibu. Saya Rizka berperan sebagai ibu Lina, tetangga sekaligus sahabat Maria. Saya Bintri sebagai suami dari Maria. Baik, marilah menyaksikan role play dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Bu Bidan. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita ibu, bapak? Baik semua dikit? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Baik, pertama-tama perkenalkan saya Bidan Tuni dari Puskesmas Bunaken, dan ini ada adik mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Adik saya Dina kenalan juga Pak. Jadi begini, hari ini kami dari Puskesmas Bunaken akan melakukan penyuluhan tentang kontrasepsi. Nah, kontrasepsi itu alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan akibat pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Nah, tujuan dari penyuluhan kami ini itu agar ibu dan bapak mengerti lebih lanjut betapa pentingnya mengatur jarak kehamilan dan memilih metode KB yang sesuai dengan kondisi ibu masing-masing. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu yang hadir saat ini. Ibu-ibu yang hadir saat ini, ada yang menggunakan KB saat ini, Bu? Saya, Bu. Baik. Ibu siapa namanya, Ibu? Ibu ini. Nah, baik. Ibu, seperti yang kita tahu, Ibu, pilihan KB itu bermacam-macam. Nah, di antaranya itu ada KB pil. Nah, KB pil ini itu, Bu, diminum setiap hari. Nah, ini harus dikonsumsi secara konsisten. Nah, kalau tidak dikonsumsi secara konsisten akan hasilnya tidak efektif. Yang kedua itu ada KB suntik yang seperti ibu gunakan. Nah, KB suntik ini dilakukan setiap 1 atau 3 bulan sekali. Nah, yang ketiga itu ada kondom ibu bapak. Nah, kondom ini itu digunakan ketika berhubungan seksual, tapi ini kurang efektif ibu karena biasa terjadinya robek atau bocor saat digunakan. Nah, yang keempat itu ada KB implan atau KB susuk. Nah, KB susuk ini digunakan di lengan ibu. Nah, ini efektif berlaku 3-5 tahun. Nah, yang kelima itu ibu ada KB IUD atau spiral. Nah, KB ini dipasang di rahim ibu. Nah, KB ini efektif digunakan 5-10 tahun. Nah, berbagai macam-macam pilihan KB tadi itu semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ibu. Benar Bu, tapi banyak yang takut sama efek sampingnya, katanya bikin badan jadi gemuk terus haidnya kurang lancar. Ya, itu hal wajar ibu. Tapi tidak mungkin semua orang mengalami hal yang sama begini ibu. Yang penting harus dipilih metode yang sesuai dengan kondisi tubuh tak, dan harus konsultasi dulu ke tenaga kesehatan ibu. Saya Bu, KB suntik saya pakai awalnya takut, tapi ternyata aman dan praktis dan mudah dan tidak harus minum jamu setiap hari Bu. Baik ibu. Jadi itulah tadi salah satu kelebihan dari KB suntik, yaitu aman dan praktis. Nah ibu, tadi saya dengar bahwa sebelum ibu menggunakan KB suntik itu pernah mengkonsumsi jamu-jamuannya Bu. Iya Bu. Baik, begini Bu. Jadi jamu-jamuan itu atau obat herbal itu Bu dalam medis itu belum terbukti Bu bisa menunda kehamilan. Meskipun bermanfaat untuk kesehatan tubuh ibu, tapi itu tidak bisa digunakan sebagai alat kontrasepsi.
Kalau saya Bu Bidan pernah kakak disuntik tapi itu makasih gemuk Kak, terus tidak lancar juga air itu jadi berhenti Kak. Iya itu sering terjadi Bu, itulah salah satu kekurangan dari KB suntik juga. Tapi bukan berarti semua jenis KB tidak cocok ya Bu. Mungkin bisa coba metode lainnya atau kayak KB pil atau KB implan. KB di puskesmas itu Ibu siap untuk membantu Ibu untuk memilih metode apa yang cocok untuk tubuh Ibu. Wah, menarik juga ya Bu Bidan. Di sini setiap ibunya memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, ini sangat cocok untuk saya, mahasiswa peneliti tentang penyuluhan KB di masyarakat. Benar deh, inilah yang sering terjadi di masyarakat. Nah, baik Ibu, Bapak, mungkin ada ingin bertanya tentang kontrasepsi. Baik Ibu, kalau sudah tidak ada, saya menutup penyuluhan ini. Dan terima kasih kepada Ibu dan Bapak-Bapak yang sudah menyempatkan untuk hadir di penyuluhan kami. Nah, kalau mau bertanya yang lebih lanjut tentang kontrasepsi atau ada keluhan-keluhan lain tak, datang di puskesmas, gunakan Pak Ibu. Kalau begitu kami pamit dulu ya Ibu Bapak. Iya Bu, terima kasih Bu Bidan. Ya, sama-sama Ibu. Wani ya? Iya Pak. Tadi saya dengar kamu ikut penyuluhan KB ya Nak? Iya. Tadi bidan banyak menjelaskan jenis KB tapi masih bingung kamu pakai yang mana karena takut kan juga sama efek sampingnya nanti kayak dulu lagi. Makanya Nak, jangan coba-coba suntik KB lagi. Sama zaman saya dulu itu sama teman-temanku merebus di daun sirih sama kunyit, itu diminum setiap minggu. Nah itu juga terjamin sehat alami 5 bulan lagi. Tapi itu mak, Nabi bilang tadi kalau yang kayak ramuan-ramuan begitu tidak efektif ini mak, apalagi yang kena cairan lain. Aman-aman saja Ji Lukas. Makanya jangan terlalu percaya sama bahan kimia. Alam semesta itu sudah menyediakan yang terbaik. Sayang tak sama diriku mak, tapi aku kan juga kebobolan karena masih kecil juga anakku. Ibu Lina dan Bu Rosa datang berkunjung ke sini. Maria, saya dengar-dengar tadi kamu masih bingung ya tentang KB. Bagaimana kalau minggu depan kita di puskesmas ada untuk bantu? Siapa tahu ada metode modern yang cocok buat kamu. Anak zaman sekarang terlalu percaya sama itu pil sama suntikan, padahal tanpa itu juga bisa mengatur jarak anak. Bu Marta, tradisi memang penting, tapi harus dilihat dari sisi kesehatannya juga. Banyak kok ibu-ibu yang kebobolan karena hanya mengandalkan jamu. Ya juga sih Bu Ros, tapi saya malah lagi percaya itu kunyit sama jahe, karena itu sudah menjamin kesehatan. Kayaknya tuh mak, coba dua-duanya. Tetap kak minum jamu, tapi tetap kan juga ke puskesmas konsultasi KB apa yang cocok. Nah itu bagus, sehat sama juga. Ya sudah Nak, kalau itu buat kamu bahagia dan sehat, tapi jangan lupa ya kamu minum jahenya juga. Sudah Ya sudah Bu, kami pamit dulu ya. Iya Bu, silakan. Jadi minggu depan kita ke puskesmas ya Maria. Ya. Permisi Bu. Awas kona di puskesmas, jangan lupa pergi puskesmas itu mah pasang-pasang itu KB begitu suntik-suntik. Nanti kayak dulu kok lagi itu yang terganggu minum aku saja ramuan kunyit sama jahe, ramuan kunyit sama daun sirih. Awas kona, jangan mau kau coba-coba pergi ke sana. Biasa tahu aku pergi, seret ku itu. Coba lagi mama atau kita cukup banyak saja. Kalau yang lawan, kalau yang mama tambah par lagi nanti.